Kamu tahu nggak sih, banyak channel di YouTube itu nggak gagal karena kontennya jelek, tapi sebetulnya karena mereka itu salah memilih niche. Yang bikin nyesek lagi itu adalah di 2026, kreator yang menang itu justru bukan kreator yang rajin upload, bukan, tapi justru adalah kreator yang paham magnet penonton. Di video ini saya mau bongkar jenis niche apa saja yang diam-diam itu mendominasi, dan gimana sih cara saya memilih niche yang bukan hanya sekedar ramai atau viral hari ini, tapi juga menghasilkan cuan. Penasaran? Yuk kita bongkar. Hai halo, assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Kalau kamu kreator kecil, channelnya masih kecil, atau merasa kontenmu itu bagus, tapi views-nya itu nggak sebanding dengan apa yang kamu korbankan. Effort kamu besar, tapi nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, nggak sebanding lah intinya. Nah, video ini penting banget buat kamu yang merasa di titik itu. Jadi, tonton sampai habis ya video ini. Karena sebetulnya di video ini saya itu nggak cuman bahas niche-nya aja, nggak. Tapi kenapa sih niche itu bisa work, bisa bekerja? Itu kenapa? Salah paham besar soal niche. Banyak sekali orang atau kreator yang memikirkan niche itu adalah suatu topik yang sempit dan harus spesifik dan harus satu hal aja, satu hal doang. Padahal sebetulnya yang bikin channel gagal itu bukan karena niche-nya spesifik atau niche-nya terlalu besar, bukan. Tapi karena sebetulnya niche yang kamu pilih itu nggak punya magnet penonton, nggak ada magnet penontonnya di dalamnya, itu yang bikin gagal. Jadi bukan masalah niche-nya itu besar atau niche-nya itu sempit, enggak. Saya mau jujur di sini ya, sebetulnya saya juga dulu sama pernah mengalami hal yang seperti teman-teman rasakan. Saya ngalamin itu. Akhirnya waktu itu saya pilih niche itu berdasarkan apa yang saya suka, apa yang saya cintai, apa yang saya, ya pokoknya ini loh gitu. Dan itu yang membuat akhirnya konten saya di awal idealis banget. Tapi sebetulnya bukan itu yang membuat channel kita itu bertumbuh, channel kita itu berkembang, channel kita itu ditonton banyak orang. Enggak. Harusnya kita itu memilih niche itu berdasarkan apa yang dicari dan dibutuhkan penonton. Itu yang tepat. Di awal tadi saya sudah spill. Ada yang saya sebut dengan namanya magnet penonton tersembunyi. Teman-teman pasti penasaran. Ini maksudnya gimana sih, Mas? Kan gitu kan? Nah, yang disebut dengan magnet penonton tersembunyi itu bukan soal keyword semata, bukan. Atau bukan soal tren sesaat, itu juga bukan. Jadi yang disebut dengan magnet penonton itu adalah masalah yang terus ada. Itu yang pertama. Jadi kalau kamu milih niche, itu kamu pilihlah niche yang memang niche itu memang masalahnya terus ada. Nggak berhenti, terus ada gitu. Nah, itu yang disebut dengan magnet penonton. Yang kedua, kebutuhan yang kamu bahas itu nggak pernah selesai. Jadi kebutuhan penonton yang kamu bahas itu ya terus berlanjut gitu, nggak pernah selesai. Ada aja, ada terus. Kemudian yang ketiga itu, kalau bisa kamu buatlah niche yang emosinya selalu relevan dengan penonton. Karena sebetulnya di 2026 itu, YouTube itu makin cerdas. Dan saya udah bilang kan bahwa YouTube itu algoritma itu sudah mirip manusia. Di sana algoritmanya itu bukan hanya ngebaca kata-kata aja, bukan. Tapi YouTube itu di sana ngebaca niat penonton. Itu yang dibaca sama YouTube. Nah, kalau kontenmu tadi, niche kamu tadi, yang kamu pilih itu mengandung 3 hal yang saya sebutkan tadi, itu berarti kamu punya niche yang memiliki magnet penonton. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira ada nggak sih jenis niche yang itu mendominasi di 2026, yang itu juga punya magnet penonton yang cukup kuat? Ada dong. Nah, berikut mau saya jelaskan nih, niche-niche yang paling tidak ini bisa membantu teman-teman supaya
ketika ngonten itu juga hati-hati, atau mungkin mau teruskan niche yang sudah saya sebutkan ini, ternyata niche saya masuk nih yang disebutkan sama Mas Anton, ya udah nih saya sebutkan. Kamu kalau mau bikin konten, pilihlah niche yang saya sebutkan ini. Karena ini tadi saya bilang, diam-diam niche ini itu mendominasi nanti di 2026 dan seterusnya. Jelas ya? Yang pertama, pilihlah niche yang mengandung problem solver. Jadi menurut saya, niche ini juga termasuk niche yang paling kuat. Sangat kuat. Dan kenapa? Niche jenis ini tuh sebetulnya seperti apa sih? Niche jenis ini adalah niche yang selalu ngejawab masalah penonton. Saya kasih contoh, misalnya di sana kamu bikin konten yang niche-nya cara monetisasi, cara fokus, cara mengatur waktu, cara belajar skill baru, cara bertahan di dunia digital. Nah, itu biasanya jenis-jenis yang ada cara-caranya itu adalah jenis niche yang sebetulnya di 2026 ini mendominasi. Kenapa saya bilang niche ini termasuk jenis niche yang cukup kuat, bahkan sangat kuat? Karena sebetulnya setiap hari, kamu perhatikan aja, setiap hari itu ada aja orang yang selalu bahas ini, bahkan orang-orang baru yang bermunculan dan selalu bertanya tentang ini. Jadi masalahnya akan selalu sama, yaitu tadi yang saya sebutkan, dia pasti akan bertanya cara fokus, cara mengatur waktu, cara bertahan di dunia digital, cara monetisasi. Ya itu, ini masalah ini akan terus ada dan sama. Makanya jenis niche ini disebut dengan niche yang paling kuat, niche problem solver. Oke? Nah, yang kedua, niche tentang upgrade hidup. Itu biasanya berisi tentang self and skill improvement. Kamu tahu nggak sih, di 2006 sebetulnya orang itu nggak hanya cari hiburan hari ini. Di 2006 tuh bukan itu aja. Tapi sekarang penonton itu mencari tentang upgrade diri. Jadi mengupgrade skill lah ya, sama mencari self improvement tadi. Kira-kira dalam diri kita tuh ada potensi apa? Nah, jenis ini contohnya adalah produktivitas, mindset kerja, skill digital, personal branding. Nah, ini adalah jenis yang punya magnet penonton jangka panjang. Kalau istilah lainnya adalah evergreen. Niche ini cukup evergreen. Kemudian, niche ini juga punya CPM yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah jenis niche tentang money and career shift. Ini apa sih? Sekali lagi, niche ini ya diam-diam itu ternyata CPM-nya besar. Jadi niche ini tuh biasanya saya kasih contoh langsung biar teman-teman langsung, oh ini ya gitu loh. Yang pertama itu biasanya tentang side income. Yang kedua freelance, lalu yang ketiga adalah biasanya konten kreator, bisnis digital, kemudian AI untuk kerja. Ini contoh-contoh dari niche yang saya sebutkan tadi, money and career shift. Itu jenis niche-nya adalah contohnya itu. Lalu gini, niche yang ini itu CPM-nya malah lebih besar dari yang sebelumnya. Lebih tinggi, lebih besar. Kenapa sih jenis niche ini punya CPM yang besar, punya RPM yang besar? Kenapa? Karena brand itu suka penonton yang punya niat beli dan berkembang. Ya, saya ambil contoh, ketika saya bikin konten dan kontennya itu tentang konten kreator, niche-nya konten kreator, terbukti di sana banyak orang yang berniat untuk kursus, berniat untuk berkembang, berniat untuk bertumbuh. Dan ini pelan-pelan sedang saya garap, sedang saya maintain supaya lebih rapih. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah ada kursus tapi offline, yang online ini belum begitu masif ya. Pelan-pelan ya, nanti yang mau kursus ya silakan, ada di kontak kok, tinggal kontak aja. Yang keempat, niche yang diam-diam mendominasi dan punya magnet penonton yang besar, itu adalah niche tentang real experience. Ini salah satu jenis niche yang nggak bisa ditiru oleh AI. Teman-teman harus tahu bahwa di 2026 ini adalah eranya AI.
Tapi di 2026 penonton juga akan bertanya di sana, akan memberikan statement di sana. Saya ini nggak butuh teori, saya ini butuh pengalaman nyata dari kalian, dari kreator. Makanya niche ini disebut dengan niche real experience, pengalaman nyata. Nah, konten jenis ini itu punya sudut pandang atau sekaligus punya contoh, itu kurang lebih kayak gini. Dia sudut pandangnya kayak gini. Yang saya alami biasanya kayak gitu. Kemudian yang kedua biasanya yang berhasil itu ya kayak gini, yang gagal itu kayak gini. Itu pengalaman. Kemudian sudut pandang yang berikutnya adalah yang nggak diceritakan oleh YouTuber lain atau kreator lain. Nah, itu namanya real experience. Dan ini adalah jenis niche yang bisa dibilang punya magnet yang sangat kuat. Kenapa? Karena AI itu nggak bisa niru. Nggak bisa, AI itu nggak bisa meniru pengalaman personal, nggak bisa. Makanya di konten yang sudah saya upload juga sudah saya bahas. Ini yang saya sering sebut dengan namanya human value, nilai sisi manusia. Dan AI nggak bisa. Lalu gimana dong strateginya untuk memilih niche yang memang menghasilkan? Itu strateginya gimana? Saya biasanya sih melakukan ini dengan 3 filter. 3 filter itu biasanya yang pertama, saya ajukan pertanyaan, ya atau tidak. Ini pertanyaan tertutup. Biasanya apakah niche ini punya masalah yang berulang? Ini ada hubungannya kalau misalnya kamu pilih niche yang sebetulnya masalahnya selalu berulang, itu akan terus dicari sama orang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kamu memilih niche dan itu niche-nya adalah sekali selesai, ya siap-siap aja konten kamu cepat mati. Pertanyaan kedua, itu apakah saya bisa bicara soal ini minimal 1 tahun ke depan? Jadi kalau misalnya kamu memilih niche, ya kamu ukur diri, ukur tema juga, ukur topik juga. Kira-kira ketika kamu bahas ini, itu setahun ke depan itu masih bisa saya bahas nggak sih? Karena sebaliknya tadi, kalau misalnya ternyata pada saat kamu milih niche ini, kamunya oke, tapi penontonnya tidak minat, cepat bosan juga, itu berarti ya yang pasti channel kamu tuh akan berhenti di tengah jalan. Yang ketiga, apakah niche ini punya potensi uang? Ya ini juga tidak hanya sekedar uang aja, tapi memang punya potensi uang yang besar. Biasanya indikatornya adalah niche ini bisa dipasangin iklan nggak sih? Iklan mau masuk nggak sih? Niche ini bisa affiliate nggak sih? Niche ini brandnya itu mau masuk nggak sih? Kemudian kita bisa jualan produk digital nggak sih? Nah, itu adalah 3 filter yang saya lakukan. Kan tadi saya udah bilang, ini adalah pertanyaan tertutup. Berarti kan jawabannya ya atau tidak. Kalau misalnya ketiga-tiganya dijawab iya, berarti itu niche yang layak untuk kita teruskan, untuk kamu teruskan, untuk kamu kejar. Gitu loh caranya. Tadi kan strateginya, solusinya gimana? Solusinya gimana? Kalau misalnya teman-teman ini masih pemula, masih kreator kecil, masih baru mulai, solusinya adalah kamu pilih namanya niche payung. Niche payung ini udah saya jelasin di konten sebelumnya, tinggal ditonton. Jadi niche payung itu adalah kamu pilih topik besar yang punya banyak cabang. Saya kasih contoh lagi, saya jelaskan lagi, saya contoh lagi. Niche payung itu misalnya kamu di sini niche-nya tentang konten kreator. Nah, cabangnya itu biasanya di sana ada namanya short, bisa bahas monetisasi, bisa bahas mindset, bisa bahas tools, bisa bahas strategi growth atau bertumbuh. Nah, itu namanya cabang-cabangnya. Kenapa saya sarankan kamu harus pilih niche payung? Karena YouTube itu suka pola, sedangkan penonton itu suka konsistensi. Kan ada konten yang saya bilang bahwa kalau kamu konten itu harus konsisten. Sehingga bisa dibilang ini adalah solusi paling realistis untuk para kreator kecil, kreator pemula. Jadi ini supaya kamu juga nggak gampang kehilangan ide, nggak cepet nguap, nggak cepet kehilangan ide. Itu yang paling penting sih. Di 2026 pertanyaannya itu bukan lagi niche apa yang akan viral, bukan. Tapi niche apa yang terus dicari dan terus dibutuhkan penonton,
lalu terus menghasilkan. Dan disitulah magnet penonton bekerja. Work. Teman-teman, kalau misalnya video ini ngebantu teman-teman untuk melihat niche dengan cara yang berbeda, dengan cara yang ternyata niche tuh kayak gitu, kamu bisa klik like. Dan kalau misalnya kamu sudah punya niche di channel kamu, saya mau tanya teman-teman, apakah niche kamu sudah punya magnet penonton yang besar atau belum? Ya atau tidak? Dijawab di kolom komentar. Kamu bisa share konten ini ke teman-teman kamu yang memerlukan informasi dan pengetahuan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan dengan informasi, tips dan trik serta motivasi-motivasi yang sering saya berikan ke teman-teman. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Salam vlog.